Oke, hari ini kita kembali lagi untuk pertemuan mata kuliah metodologi penelitian. Kita kembali lagi di pertemuan ini kita akan membahas terkait konsep penelitian kebidanan. Oke, sebelum kita masuk dalam pembelajaran terkait konsep penelitian kebidanan, kita lihat terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran kita pada siang hari ini. Nah, yang pertama adalah tujuannya mahasiswa mampu menjelaskan terkait konsep penelitian itu seperti apa. Kemudian yang kedua, tujuan dari pembelajaran kita adalah mahasiswa mampu menjelaskan perbedaan antara penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Nah, nanti kita akan lihat bersama apa sih itu penelitian kualitatif dan apa itu penelitian kuantitatif. Dan nanti ketika teman-teman nanti membuat karya tulis ilmiah, kalian tahu, oh penelitian saya ini jenisnya kualitatif apa kuantitatif. Oke, kita masuk terlebih dahulu ke dalam latar belakang konsep penelitian. Nah, di sini kita bisa baca bersama bahwa penelitian itu merupakan pekerjaan yang sifatnya ilmiah. Jadi ilmiah itu kita berdasarkan data dan berdasarkan teori yang ada, yang mana harus dilakukan secara sistematis. Kemarin ya, secara sistematis, terstruktur, teratur, dan tertib, baik mengenai prosedurnya maupun dalam proses berpikir tentang materinya. Nah, penelitian itu sebagai usaha juga untuk menemukan suatu kebenaran yang sifatnya objektif. Kebenaran itu dapat berbentuk hasil pemecahan masalah atau pengujian hipotesis. Nah, kemarin kan sudah disampaikan. Hipotesis adalah dugaan sementara dari penelitian. Dan mungkin pula kebenaran itu berupa pembuktian tentang adanya sesuatu yang semua belum ada, tetapi mungkin ada. Nah, dalam penelitian itu terdapat berbagai macam metode dan teknik penelitian, di mana penelitian ini berfungsi juga sebagai pengembangan dari ilmu pengetahuan dan juga pengembangan dari teknologi. Para peneliti, di mana nanti kalian calon-calon peneliti, itu dalam melakukan penelitian harus menggunakan berbagai macam cara agar hasil penelitian yang kalian harapkan itu tercapai kebenaran dan objektifnya. Oke, selanjutnya konsep penelitian. Nah, di sini konsep penelitian itu adalah yang pertama cara yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang sifatnya ilmiah. Jadi informasi-informasi itu bersifat ilmiah dan memberikan sumbangsi ilmu, keterbaharuan ilmu kepada pembaca selanjutnya atau kepada peneliti selanjutnya. Kemudian dari penelitian itu juga harus mencari sebuah fakta atau kebenaran dari sebuah dugaan. Jadi harus ada fakta yang dihasilkan dari penelitian itu. Selanjutnya, yang ketiga adalah dapat menentukan keputusan dari sebuah dugaan. Kemudian menggambarkan sebuah masalah, dan konsep dari penelitian selanjutnya adalah meneliti fenomena kejadian pada orang, tempat maupun situasi yang terjadi. Nah, kita lihat di sini, peran penelitian itu ada beberapa peran. Yang pertama adalah pengembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini penelitian-penelitian di sini ini memberikan dampak yang cukup baik ya untuk pengembangan iptek. Nah, misalnya contoh ada penelitian judulnya adalah peningkatan kesehatan reproduksi ibu melalui screening awal kasus CA cervix dengan penggunaan model SOBAR. Nah, jadi penelitian ini dilakukan untuk pengembangan iptek. Jadi kalau dulu mungkin kita screening awal untuk deteksi dini terkait CA cervix itu kita lakukan dengan penapisannya kita ketemu langsung dengan tenaga kesehatan. Atau misalnya gini, bidan ketemu dengan pasien, kita tanyakan, Ibu, apakah Ibu sebelumnya eh, sudah berapa kali berhubungan, maksudnya gini, dengan berapa pasangan, dengan berapa laki-laki melakukan hubungan badan,
Kemudian ada keluhan enggak, Bu? Misalnya keluhannya menstruasinya tidak teratur atau misalnya nyeri saat berhubungan intim. Nah, penapisan-penapisan itu yang biasanya kita tanyakan oleh bidan ke pasien bisa kita lakukan melalui elektronik. Jadi nanti aplikasi model Sober itu ada di Play Store, nanti teman-teman bisa lihat. Nah, jadi dia bisa tanya jawab, mengisi kuesioner yang ada di aplikasi tersebut. Jadi kita bisa melakukan, mohon maaf tadi internetnya sedikit gangguan. Iya, Bu. Oke, kita lanjutkan. Jadi di pengembangan IPTEK ini, jadi bisa ada keterbaharuan teknologi. Jadi kalau tadi ngomongin penapisan awal masalah CA cervix itu kita harus tatap muka bertemu, tetapi dengan teknologi yang berkembang kita bisa melalui gadget. Oh, nanti hasilnya apakah saya berpotensi besar terkena CA cervix atau saya berpotensi kecil terkena CA cervix. Jadi di situ ada jawabannya. Kalian boleh nanti download di Play Store, kalian juga bisa mengisi. Itu salah satu model pengembangan IPTEK, model namanya Sobar Model. Ini mungkin terlihat nggak? Jadi di Play Store ada, itu contoh untuk pengembangan IPTEK, peran penelitian. Nah, yang kedua adalah pengembangan masyarakat. Pengembangan masyarakat di sini adalah penelitian itu memberikan dampak ke masyarakat. Misalnya penelitian mengenai masalah DBD di satu wilayah kerja puskesmas, misalnya seperti itu. Nah, dilihat rupanya perilaku masyarakat dalam melakukan penggunaan ABAT yang kurang maksimal. Jadi ya biar kesehatan masyarakat di situ meningkat, kasus DBD menurun, ya masyarakat semua digerakkan untuk menerapkan penggunaan ABAT dengan baik. Nah, itu salah satu peran penelitian, jadi bisa mengembangkan masyarakat. Terus selanjutnya pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini salah satunya sebagai misalnya bagian tugas akhir dari perkuliahan kalian. Nanti kalau misalnya kalian tamat, kalian wajib membuat tugas akhir, membuat penelitian. Nah, itu salah satu dari pengembangan diri. Kemudian pengembangan institusi, seperti institusi pendidikan, itu harus berkembang dengan penelitian-penelitian yang harus dilakukan, baik oleh mahasiswa ataupun dari dosen-dosennya. Kemudian pengembangan kesehatan. Nah, ini untuk menemukan metode-metode baru di dunia kesehatan itu diperlukan sekali yang namanya penelitian. Misalnya sekarang sudah berkembang kehamilan menggunakan sistem bayi tabung. Nah, itu kan juga merupakan hasil dari sebuah riset atau sebuah penelitian. Kemudian pengembangan pemerintah. Nah, pengembangan pemerintah ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di mana ada kebijakan-kebijakan pemerintah. Jadi misalnya sekarang pemerintah kan sudah mengeluarkan tuh contohnya KTR, kawasan tanpa asap rokok. Nah, sebelum kebijakan-kebijakan itu dibuat, otomatis sebelumnya ada penelitian. Sehingga ada wilayah-wilayah KTR, misalnya sekolah, tempat ibadah, dan tempat-tempat keramaian, bandara, itu ada beberapa yang sebenarnya kawasan tanpa bebas asap rokok. Nah, seperti itu. Jadi untuk pemerintahan itu pengembangan kebijakan-kebijakan di pemerintahan. Nah, selanjutnya sifat penelitian. Sifat penelitian itu yang pertama adalah objektif atau based on data, berdasarkan data yang ada. Jadi datanya tidak mengada-ngada, tetapi memang ada datanya yang sesungguhnya yang kita akan teliti. Kedua, bersifat teoritis. Nah, teoritis ini bahwa ada teori yang mendasari dari penelitian kalian. Jadi tidak teori yang abal-abal, tetapi memang ada teori, ada pendapat para ahli yang mendukung adanya penelitian. Terus yang ketiga adalah logika, masuk di akal gitu. Jangan sampai misalnya melakukan penelitian yang secara logika aja dipikir dengan nalar, ini nih kayaknya enggak bisa, tapi tetap dipaksakan. Nah, dan yang keempat sifat penelitian itu adalah evidence based atau adanya keterbaharuan dalam ilmu. Misalnya kalau sekarang kan keterbaruannya adalah persalinan dengan gentle birth,
Lotus Bird. Lotus Bird itu eh, penundaan pemotongan tali pusat. Nah, itu fungsinya katanya adalah untuk mencegah perdarahan pada bayi. Nah, itu mengurangi kejadian perdarahan. Nah, itu keterbaharuan ilmunya. Nah, seperti itu kan juga dihasilkan dari yang namanya sebuah penelitian. Oke, selanjutnya metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini kita bahas sedikit, walaupun kemarin sebenarnya sudah disinggung. Ini metodologi itu berarti ilmu tentang jalan yang ditempuh untuk memperoleh pemahaman tentang sasaran yang telah disebutkan sebelumnya. Sedangkan penelitian itu digunakan sebagai padanan riset yang dalam bahasa Inggris itu berarti kembali dan search itu berarti mencari. Dengan demikian research itu berarti mencari kembali. Nah, kata research ini berasal dari bahasa Latin riserare yang berarti mengungkapkan atau membuka. Di mana di Indonesia kan ini berarti riset. Jadi, research ini dapat diartikan sebagai kegiatan yang mengungkapkan atau membuka pengetahuan karena pengetahuan baik yang telah ada maupun yang masih belum ditemukan, dianggap sudah ada atau tersembunyi di alam yang hanya memerlukan pengungkapannya. Nah, ini terkait gambaran terkait metodologi penelitian dan asal-usulnya. Asal-usul katanya. Oke, nah kita masuk ke klasifikasi penelitian. Klasifikasi penelitian itu dibagi berdasarkan yang pertama tujuan penelitian dan yang nanti berdasarkan tingkat kealamiahan tempat penelitian. Nah, kita lihat dulu. Kalau berdasarkan tujuan penelitian ini, klasifikasi penelitian dibagi atas 3. Yang pertama adalah penelitian dasar atau murni, atau dikenal dengan basic research. Nah, basic research ini apa sih? Basic research itu adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan pengetahuan baru yang sebelumnya belum pernah diketahui. Jadi ini penelitian yang benar-benar murni, yang sebelumnya banyak orang belum mengetahui tentang penelitian ini. Nah, selanjutnya penelitian pengembangan atau research dan development. Nah, penelitian pengembangan ini adalah metode penelitian yang mana digunakan untuk mengembangkan atau memvalidasi produk-produk yang digunakan dalam pendidikan dan pembelajaran. Nah, sedangkan penelitian terapan ini atau applied research itu adalah penelitian yang mana bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan yang sifatnya praktis. Nah, kita bisa lihat di sini tabel antara penelitian dasar dan penelitian pengembangan serta penelitian terapan. Nah, ini adalah penemuan ilmu baru. Nah, misalnya tadi yang sudah Ibu sampaikan, contohnya misalnya tadi, peningkatan kesehatan reproduksi ibu, contoh penelitiannya ya, peningkatan kesehatan reproduksi ibu melalui screening awal CA cervix dengan sobar model. Nah, penelitian dasarnya, penelitian murninya adalah untuk mengetahui, menemukan pengetahuan baru terkait screening pada penderita CA cervix atau ibu-ibu dengan usia subur untuk mengetahui apakah dia berpeluang mengalami CA cervix atau tidak. Jadi dibuat penemuan baru, penemuan ilmu baru, kemudian penemuan ilmu itu dikembangkan dengan produk sobar model. Jadi ada aplikasi yang dicobakan. Apakah aplikasi itu dengan pertanyaan-pertanyaan di aplikasi itu bisa enggak untuk menegakkan diagnosa awal atau screening awal apakah ibu itu mengalami CA cervix atau tidak. Nah, setelah dikembangkan akhirnya produk itu diterapkan menjadi applied research. Nah, sehingga adalah di Play Store itu namanya sobar model yang bisa nanti teman-teman lihat sendiri. Nanti teman-teman bisa coba sendiri, kalian download di Play Store, kalian isi, di situ nanti hasilnya akan keluar apakah saya berpotensi mengalami CA cervix atau tidak. Nah, itu contohnya. Kemudian
berdasarkan kealamiahan penelitian yang kedua. Nah, kalau berdasarkan kealamiahan penelitian, penelitian itu dibagi atas 3. Ada penelitian yang sifatnya eksperimen, ada penelitian yang sifatnya metode survei, dan ada penelitian yang bersifat metode naturalistik atau kualitatif. Nah, kita lihat kalau penelitian eksperimen itu adalah metode penelitian yang mana digunakan untuk mencari pengaruh treatment atau perlakuan tertentu. Kemudian kalau metode survei itu adalah metode yang digunakan untuk mendapatkan data dari tempat tertentu yang alamiah, yang sifatnya bukan buatan, tetapi peneliti melakukan perlakuan dalam pengumpulan data. Misalnya dilakukan dengan mengedarkan kuesioner, melakukan tes, melakukan wawancara yang terstruktur, dan sebagainya. Selanjutnya ada metode naturalistik atau kualitatif. Nah, di sini di mana metode ini digunakan untuk meneliti pada tempat yang sifatnya alamiah. Dan peneliti tidak membuat perlakuan karena peneliti dalam mengumpulkan data bersifat emik atau berdasarkan pandangan dari sumber data bukan dari pandangan si peneliti. Jadi pandangannya ini dihasilkan dari responden, bukan dari si peneliti itu sendiri. Nah, ini adalah tabel untuk penelitian yang bersifat kealamiahan penelitian. Jadi ada metode eksperimen, ini dilakukan tempatnya di lab. Kemudian ada metode survei. Kalau metode eksperimen itu tempatnya di lab dan ada perlakuan. Kalau metode survei itu tempatnya alamiah, tidak di lab tetapi ada perlakuan. Sedangkan metode naturalistik adalah tempatnya alamiah dan tidak adanya perlakuan yang dilakukan. Oke, selanjutnya, nah ini tadi yang seperti di tujuan penelitian sebelumnya, bahwa ruang lingkup penelitian itu dibagi atas 2. Ada penelitian yang sifatnya kuantitatif dan ada penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, kalau kuantitatif itu identik dengan angka, identik dengan diagram, identik dengan tabel, identik dengan grafik. Kalau yang sifatnya kualitatif itu identiknya dengan resum wawancara. Nah, kalau pada dasarnya tugas akhir itu ada 2 penelitian, bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Tetapi memang untuk D3, untuk kalian, kami tidak memaksakan untuk teman-teman melakukan penelitian yang sifatnya kualitatif. Karena memang itu tarafnya lebih berat. Jadi nanti kalian bisa melakukan penelitian yang sifatnya kuantitatif atau identik dengan angka. Nah, ini bisa kalian lihat contohnya di perpustakaan. Itu banyak sekali penelitian-penelitian kuantitatif. Kalau mau lihat penelitian kualitatif juga bisa, itu di Prodi S1 Kesmas ada beberapa yang penelitian sifatnya kualitatif. Nah, kita lihat dulu, kita oprek satu-satu. Apa sih itu kuantitatif? Nah, kalau kuantitatif itu adalah penelitian yang memiliki angka untuk mengambil kesimpulan. Jadi ada angka-angkanya. Misalnya tingkat pengetahuan ibu 70% tergolong pengetahuan baik. Atau tingkat pengetahuan ibu 50% tergolong pengetahuan cukup. Atau tingkat pengetahuan ibu 3% termasuk dalam kategori pengetahuan kurang. Nah, itu ada angka-angkanya, ada pengolahan datanya, yang mana nanti dari angka itu bisa ditarik kesimpulan. Kemudian kalau dalam penelitian kuantitatif itu biasanya bentuknya adalah persentase. Tadi, misalnya tingkat pengetahuan ibu ada 70% dengan pengetahuan baik. Nah, itu. Jadi dia bentuknya persentase dan punya nilai hitung. Kemudian dalam penelitian kuantitatif, orang yang diteliti itu dinamakan responden dengan jumlah populasi atau sampelnya tertentu. Jadi dalam penentuan populasi dan sampel juga ada tekniknya. Jadi ketika nanti kalian membuat penelitian,
itu misalnya populasi itu nanti kita akan belajar ya pembahasan sendiri populasi dan sampel. Tapi sini Ibu contohkan aja. Misalnya populasinya ada 500. Nah, sampelnya berapa sih? Nanti kalian bisa hitung sampel itu. Bisa menggunakan rumus Lovin, kemudian atau bisa menggunakan tabel penentuan sampel. Nah, contoh populasi itu misalnya gini, populasinya adalah mahasiswa D3 Kebidanan semester 4. Nah, itu berarti populasi itu adalah keseluruhan mahasiswa kebidanan semester 4. Jumlahnya ada 31. Sedangkan sampelnya adalah sebagian dari populasi. Nah, misalnya kalau populasinya ada 31, sebagiannya berarti setengah dari populasi. Sementara tetapi dalam penentuan sampel dilihat dulu syaratnya. Syaratnya adalah jika populasi itu kurang dari 100 orang, maka sampel itu diambil keseluruhannya. Jadi misalnya sampelnya populasinya ada 31, ya sampelnya 31 karena kurang dari 100. Tetapi jika sampelnya di atas 100, populasi di atas 100, misalnya ada 500-an orang, jadi sampelnya bisa kalian ambil setengahnya. Kalian bisa hitung pakai rumus Lovin atau penentuan menggunakan tabel sampel. Nah, kemudian dalam penelitian kuantitatif itu pengambilan informasi menggunakan instrumen penelitian. Kalian bisa gunakan angket, gunakan kuesioner. Selanjutnya, analisa datanya itu bersifat kuantitatif atau statistik. Nah, ada yang sifatnya univariat, ada yang sifatnya bivariat, dan ada yang sifatnya multivariat. Kemudian tujuan dari kuantitatif itu adalah menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Seperti yang kemarin sudah Ibu jelaskan, hipotesis adalah dugaan sementara dari hasil penelitian kalian. Jadi dia dapat menguji hipotesis yang ada. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Tidak ada, Bu. Ada, kalau tidak ada kita lanjut. Yang chat nanti ya, Ibu belum baca chatnya. Oke, kita lanjutkan. Terus kuantitatif. Nah, kuantitatif itu ada yang bersifat analitik, di mana dia menguji sebuah perlakuan untuk melakukan percobaan. Kemudian ada yang bersifat deskriptif. Itu deskriptif adalah menggambarkan besarnya masalah. Kemudian ada yang sifatnya eksperimental, melakukan uji coba. Kalau bersifat analitik, itu menguji sebuah perlakuan untuk melakukan percobaan, misalnya hubungan penyuluhan tentang ASI eksklusif terhadap peningkatan pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Nah, jadi itu menguji sebuah perlakuan untuk melakukan percobaan. Jadi perlakuannya adalah dengan memberikan penyuluhan tentang ASI eksklusif, tujuannya untuk mengetahui apakah pengetahuan ibu terkait ASI eksklusif ini lebih baik atau tidak. Itu sifatnya analitik, hubungan. Ada korelasi. Kalau yang bersifatnya deskriptif, itu menggambarkan besarnya masalah. Misalnya gambaran pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Jadi dia hanya menggambarkan tingkat pengetahuannya berapa sih, misalnya pengetahuannya 70% dengan kategori baik. Jadi menggambarkan besarnya masalah saja. Kalau eksperimental itu melakukan uji coba. Misalnya pemberian pakismiding terhadap peningkatan kadar hemoglobin pada ibu anemia. Nah, itu ada uji coba. Jadi ibu-ibu yang dengan anemia pada masa kehamilan dengan kadar hemoglobinnya yang rendah diuji cobakan dengan konsumsi pakismiding. Apakah ada dampaknya? Misalnya, pakismiding itu punya kandungan zat besi yang tinggi sehingga berdampak meningkatkan kadar hemoglobin pada ibu hamil. Nah, itu adalah contoh penelitian dari eksperimental. Nah, sedangkan kualitatif itu adalah penelitian yang identik dengan wawancara, yang mana datanya bersifat resum, tertulis, atau transkripsi.
Nah, di mana dalam penelitian kualitatif ini, orang yang diteliti itu dinamakan informan. Beda ya, kalau kuantitatif tadi dinamakan responden, kalau kualitatif, orang yang diteliti itu dinamakan informan. Nah, selanjutnya dalam penelitian kualitatif itu terdapat panduan wawancara. Jadi kalau kualitatif itu kita lebih bertanya, wawancara terhadap informan. Dan kita punya panduannya. Kalau tadi di kuanti itu kita dengan instrumen, jadi si responden langsung mengisi instrumen yang ada. Kalau di kuanti kita wawancara, tanya jawab. Nah, informasi yang didapatkan itu bersifat mendalam terkait pendapat, terkait persepsi dan perasaan seseorang, terkait pengetahuan perilaku dan sikap dari si informan tersebut. Beda kalau kuanti. Kuanti itu pertanyaannya dia lebih pada pertanyaan yang tertutup. Kita sudah punya pertanyaan, tinggal kita tanyakan sama responden, dia tinggal menjawab iya tidak. Kalau di kuali itu lebih pertanyaan terbuka. Jadi kita punya pertanyaan ya biarkan si informan itu menjawab pertanyaan yang ada. Nah, itu yang membedakan antara kualitatif dan kuantitatif. Nah, untuk kualitatif itu sendiri pun kita punya harus punya ilmu yang mendalam untuk bisa menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang ada. Oke, nah ini bisa kalian lihat contoh dari contoh dari penelitian yang sifatnya kualitatif. Nah, ini contohnya judulnya adalah studi kualitatif terhadap rendahnya cakupan ASI eksklusif di wilayah kerja Puskesmas Kerengpangi, Kecamatan Katingan Hilir, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2012. Nah, ini tadi yang Ibu sampaikan. Ini adalah hasil dari penelitiannya. Jadi, dia pertanyaannya bersifat terbuka. Dia ada informan sebagai sampel dalam penelitian. Nah, bisa dibaca di sini ya, dari hasil diskusi kelompok terarah, hampir semua informan menjawab tidak tahu dan tidak pernah mendengar tentang apa itu kolostrum. Nah, ini jawaban dari informan 1, informan B dengan informan H. Informan B mengatakan nggak pernah dengar tentang kolostrum, sedangkan informan H baru dengar sekarang. Sedangkan informan E nggak pernah dengar, tetapi susu yang pertama keluar itu tahu aja. Nah, itu adalah contoh dari penelitian kualitatif. Jadi kita menuliskan apa jawaban dari informan. Beda dengan kuanti. Kalau kuanti itu kita olah datanya dalam bentuk statistik. Nah, ini ya bisa dibaca ya terkait penelitian kualitatif. Nah, kalau kalian misalnya mau lihat contoh-contoh penelitian kuantitatif, itu banyak di perpustakaan, itu hampir rata-rata, apalagi yang D3 kebidanan itu penelitiannya kuantitatif. Kayak hubungan perdarahan postpartum dengan kejadian misal hubungan kekurangan energi kronik dengan kejadian perdarahan postpartum atau hubungan usia ibu dengan kejadian abortus, gambaran pengetahuan ibu tentang ASI eksklusif. Nah, itu adalah contoh-contoh penelitian kuantitatif. Kalian bisa baca. Nah, kalau ini contoh penelitian kualitatif. Oke, nah ini apa membedakan antara metode kuantitatif dengan metode kuali. Nah, ini yang pertama dari desain. Kalau kuantitatif itu lebih spesifik, lebih jelas, dan lebih rinci desainnya. Misalnya, desain penelitiannya menggunakan desain cross-sectional atau menggunakan desain case control. Nah, nanti terkait desain penelitian kita ada pembahasan sendiri. Ini gambaran saja. Jadi dia lebih jelas arahnya, mau cross-sectional atau mau case control. Kemudian ditentukan secara mantap sejak awal penelitian. Sejak kalian nyusun proposal, kalian tahu nih desain penelitiannya pakai apa. Sedangkan pada metode kuali, untuk desainnya itu lebih umum. Nanti desain ditentukan sejalan dengan penelitian. Kemudian desainnya itu lebih fleksibel. Kita lihat nanti desainnya seperti apa kalau kuali. Nah, beda dengan kuanti, sejak awal sudah ditetapkan. Kemudian pada metode kuantitatif, tujuannya adalah untuk menunjukkan hubungan antar variabel atau menunjukkan korelasi antar variabel. Kemudian untuk menguji teori yang ada.
Sedangkan untuk penelitian kualitatif, tujuannya adalah untuk menemukan pola hubungan yang sifatnya interaktif dan menemukan teori. Jadi dia ada teori terbaru yang bisa ditemukan dari hasil penelitian. Kemudian dari teknik pengumpulan data yang tadi Ibu bilang bahwa kalau metode kuantitatif itu menggunakan kuesioner. Kuesioner, ada angket, instrumen penelitiannya ada angket, ada kuesioner. Kemudian bisa juga menggunakan yang namanya lembar checklist. Itu untuk penelitian dengan desain case control atau retrospektif. Kemudian observasi dan wawancara yang terstruktur. Biasanya observasi dan wawancara ini dilakukan untuk studi pendahuluan di penelitian kuantitatif. Sedangkan pada penelitian kualitatif, itu teknik pengumpulan datanya dengan participant observation. Jadi ada observasi terhadap partisipan atau terhadap informan yang digunakan dalam penelitian. Kemudian menggunakan dokumentasi dan triangulasi atau kesimpulan terakhir dalam penelitian. Kemudian dalam metode kuantitatif, instrumen penelitian yang digunakan ada tes, angket, wawancara terstruktur. Kemudian instrumennya juga telah terstandar. Nah, kalau pada penelitian kuantitatif itu namanya ada uji validitas dan reliabilitas. Nah, uji validitas itu untuk memastikan bahwa instrumen yang kita gunakan dalam penelitian itu sifatnya valid. Dan reliabilitas itu sifatnya reliable, artinya bisa digunakan oleh si peneliti dimanapun penelitian itu dilakukan. Jadi dia bisa digeneralisasi. Sedangkan pada penelitian kualitatif, instrumen penelitian itu di mana peneliti sebagai instrumennya, terus dia menggunakan buku catatan, ada tape recorder, ada kamera, ada handycam, dan lain-lain. Nah, seperti ini. Kalian lihat contoh penelitian kualitatif. Jadi, apa yang disampaikan oleh si informan itu harus tertulis di dalam hasil penelitian. Jadi misalnya ini, pengertian kolostrum dari informan B, dia mengatakan nggak pernah dengar. Informan H baru dengar sekarang. Atau informan E nggak pernah dengar, tapi susu yang pertama keluar itu tahu aja. Atau seperti ini. Kalau informan F mengatakan kolostrum itu adalah cairan kuning yang pertama keluar itu nambah. Nah, jadi apa yang informan sampaikan, apa yang informan katakan, itulah yang harus tertulis. Jadi misalnya informannya ngomong, kolostrum itu adalah cairan kuning, terus informannya batuk. Nah, itu harus ditulis di dalam hasil penelitian. Jadi apapun yang disebutkan informan, apapun sikap dan respon dari informan, itu harus ditulis di dalam hasil penelitian. Nah, itu bedanya kualitatif. Kalau kuantitatif, dia langsung mengisi angket kuesioner. Jadi dia mau ngapain, misalnya dia ngisi sambil dia batuk, dia ngisi sambil dia nguap, itu nggak perlu untuk diolah datanya. Tetapi hasil apa yang tertulis di angket, hasil apa yang tertulis di instrumen, di kuesioner, itulah yang akan diolah datanya dalam bentuk statistik. Nah, itu tadi bedanya antara kuali dan kuanti. Kemudian secara data, kalau metode kuantitatif itu menggunakan data kuantitatif, kemudian instrumennya telah terstandar. Biasanya juga kalau misalnya kita mau gunakan kuesioner yang sudah ada, yang sudah baku, kita bisa lebih baik gunakan yang sudah baku, karena uji validitasnya sudah jelas. Kita bisa adopsi instrumen itu, pertanyaan itu dalam kuesioner yang kita gunakan untuk diteliti. Kemudian pada metode kualitatif, datanya itu adalah di mana peneliti tadi sebagai instrumen dan buku catatan, tape recorder, kamera, dan handycam yang digunakan. Nah, sampel. Kita lihat, kalau pada kuantitatif sampelnya harus besar agar dia hasilnya tidak bias. Minimal sampelnya dari dalam kuantitatif itu minimal 30 sampel. Jadi harus jelas ya, minimal 30 sampel, terus sedapat mungkin random, acak, dan ditentukan sejak awal, sejak proposal penelitian, kita udah tentukan nih sampel dalam penelitian saya, misalnya 30, misalnya 100, 80. Nah, sedangkan pada metode kualitatif, sampelnya kecil,
sumber datanya, informannya kecil. Terus lebih bersifat purposif, sudah ditentukan, dan berkembang selama proses penelitian. Misalnya sampelnya awalnya 5, tetapi dalam 5 informan ini ada jawaban-jawaban dari informan pendukung lainnya. Jadi itu terus berkembang. Bisa aja tadi yang awalnya 5 jadi 10, jadi 15, jadi 20. Nah, itu kualitatif. Dia berkembang selama proses penelitian. Beda dengan kuantitatif, kita sudah tetapkan di awal 30, 100, atau 40. Sudah ada ketetapannya. Nah, untuk analisa pada penelitian kuantitatif itu dilakukan analisanya setelah selesai pengumpulan data. Jadi setelah selesai dilakukan pengisian data, kemudian setelah kuesioner itu diisi, dikumpulkan, baru kita bisa analisa. Apakah analisa univariat atau bivariat. Terus kita menganalisanya menggunakan statistik untuk menguji hipotesis yang ada. Nah, beda dengan penelitian kualitatif. Kalau kualitatif, analisanya terus-menerus dari awal sampai akhir penelitian. Kemudian dalam hasil analisa itu kita mencari pola, model, tema, dan teori yang akan digunakan untuk dalam pembahasan penelitian. Nah, kemudian hubungan dengan responden pada penelitian kuanti itu dibuat berjarak, bahkan sering tanpa kontak supaya objektif, bahkan sering tanpa kita si responden tahu yang mana sih peneliti gitu. Kemudian kedudukan peneliti ini lebih tinggi daripada responden dan jangka pendek sampai hipotesis dapat dibuktikan. Sedangkan pada penelitian kualitatif, hubungan dengan responden itu lebih dekat, lebih akrab, lebih berempati. Bahkan antara si peneliti sama si informan itu bertemu langsung, bertatap muka langsung. Kemudian kedudukannya sama, bisa sebagai guru, bisa sebagai konsultan, sebagai teman, gitu. Kemudian kalau kualitatif itu lebih lama jangka waktunya. Sampai datanya jenuh, sampai informan tidak lagi bisa menjawab pertanyaan dari si peneliti, sampai dapat ditemukan hipotesis atau teori yang ada. Jadi beda. Kalau misalnya pada kuanti, kita penelitiannya misalnya kita jadwalkan 1 minggu, ya udah 1 minggu itu kalau sampelnya udah terpenuhi 30, ya udah selesai penelitian. Tapi kalau pada kuali, misalnya kita rentangnya kurang lebih 1 minggu. Kalau memang belum dapat datanya, belum dapat jawaban dari penelitian kita, itu diperpanjang. Jadi sampai benar-benar hasilnya itu benar-benar si informan tidak bisa lagi menjawab hasil pertanyaan yang dikemukakan oleh peneliti. Nah, jadi waktunya tadi fleksibel, lebih berkembang. Jadi bisa aja seminggu, bisa sebulan, bisa 2 bulan. Jadi lebih panjang waktu untuk penelitian kualitatif. Kemudian pada kuanti, kapan penelitian itu dianggap selesai? Setelah semua kegiatan direncanakan dapat diselesaikan. Setelah misalnya studi pendahuluan, setelah kalian survei awal, terus studi pendahuluan ya setelah kalian ketemu tempat lahan penelitian, terus responden mengisi kuesioner, kalian menganalisa data, kalian membuat pembahasan, kesimpulan dan saran, maka penelitian itu dianggap selesai. Sedangkan pada kualitatif, penelitian dianggap selesai adalah setelah tidak ada data yang dianggap baru. Kalau misalnya kalian, oh ini udah selesai menurut kalian, tetapi rupanya masih ada informan yang masih tahu informasi-informasi terbaru terkait penelitian kalian. Nah, itu penelitian belum selesai. Tetapi ketika sudah tidak ada lagi informasi terbaru dari informan, artinya informannya udah dalam istilah kata udah buntu, udah nggak bisa jawab lagi, nah itu baru dikatakan penelitian kualitatif selesai. Nah, selanjutnya tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian. Nah, kalau pada penelitian kuantitatif, itu untuk memastikan bahwa kuesioner kalian benar, untuk bisa mengukur, maka harus dilakukan namanya uji validitas dan uji reliabilitas. Nah, kalau udah uji validitas dan reliabilitas, artinya kuesioner kalian benar-benar baik untuk mengukur hasil penelitian. Sedangkan pada penelitian kualitatif, kepercayaan terhadap hasil penelitian ini apabila ada pengujian kredibilitas, dependabilitas proses dan hasil pengujian, yang mana ini dilakukan oleh
institusi-institusi yang sudah ditunjuk. Jadi ada kredibilitas dari hasil penelitian kalian bisa diakui. Nah, itu yang membedakan antara penelitian kualitatif dan kuantitatif. Oke, sampai di sini slide kita. Selanjutnya, apakah ada pertanyaan? Yang jelas sudah tahu gambaran yang mana penelitian yang akan kalian buat, apakah sifatnya kuali atau kuanti dalam menyusun tugas akhir kalian. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Oke, sudah paham dengan penjelasan yang kalian buat, yang tadi udah disampaikan. Jadi nanti ketika kalian meneliti, kalian tahu arah penelitian kalian apakah sifatnya kuali atau sifatnya kuanti. Kemudian tadi juga udah dijelaskan terkait perbedaan dari kuali dan kuanti itu seperti apa. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Terus Dian, ada pertanyaan? Enggak ada, Bu. Maria Dedek Lola mana? Saya, Bu. Oke, ada pertanyaan Lola? Sebentar ya, Bu. Saya cek lagi. Cek lagi. Vila mana Vila? Bu, mohon maaf sebelumnya, Bu. Saya ingin memberitahu sebentar. Kamera kamu mana? Apa enggak dinyalakan? Permisi, Bu. Apa enggak pakai baju kuliah? Saya lagi di luar, Bu. Soalnya saya lagi nggak ada Oh, kalau di luar berarti enggak bisa pakai baju kuliah gitu ya? di itu, Bu, warkop. Ada pertanyaan? Kalau enggak ada, Ibu yang nanya. Oke, kalau pada penelitian kuantitatif, itu sampel dinamakan dengan apa? Sampel dinamakan dengan apa? Yang besar sedapat mungkin random itu ya, Bu? Kalau sampel dalam penelitian kuantitatif itu dinamakan dengan? Dinamakan apa ya? Resume itu, Kak, Bu? Bukan. Vila ketawa, apa namanya Friend. Vila? Itu responden kali satu Vila? Kalau kuantitatif itu kalau untuk Suaranya putus-putus. Wulandari, kalau responden dalam, tadi dah kejawab ya, namanya responden. Kalau dalam penelitian kuantitatif, sampel itu namanya responden. Nah, kalau dalam penelitian kualitatif, sampel itu dinamakan apa, Wulandari? Informan. Oke, betul ya. Oke, kalau dalam penelitian kualitatif itu jumlah sampelnya minimal berapa? Dalam penelitian kuantitatif jumlah responden minimal berapa? Responden.
Ada 3, Bu. Kuantitatif. 3. Salah. Siapa yang tahu? 100, Bu. Minimal sampel dalam penelitian kuanti. Minimal 30, Bu. Oke, betul ya Yuli, minimal 30. Kalau ya 30 ulang dari nolnya tadi ketinggalan. Kamu cuma jawab 3. Iya. Tapi udah saya bilang ulang, Bu. Oke. Kalau penelitian kualitatif gimana sampelnya? Kualitatif. Kualitatif. Itu menggunakan sumber data, Bu. Oke. Untuk sampelnya gimana? Maksudnya ini berapa jumlah respondennya, Kak, Bu? Iya, betul. Ada yang tahu? Berbentuk resume. Ya, itu berbentuk resume. Jumlah. Ini jumlah resume. Jumlahnya, Mbak Pren. Ya. Ada yang tahu? Lupa, Bu. Berapa jumlah respondennya? Bisa 100 Bu, ataupun ngambil setengah. Ya, itu populasi 100 diambil setengahnya sampel. Kalau misalnya jumlah pada kualitatif tadi untuk jumlah informannya tidak Terjangkau. tidak terbatas. Oh. Oh, Ya, Bu. oke. Selanjutnya Ibu mau nanya di sini, siapa yang kameranya gabung selain Yuli Sri Ayu dengan siapa tadi? Selfie sama Dayang. Siapa-siapa yang kameranya gabung? Ayo, angkat tangan dulu. Siapa tadi? Yuli tadi sama siapa? Yuli dengan Ayu, Bu. Yuli dengan Ayu. Terus siapa lagi yang kameranya gabung? Nanti kalian ada Ibu rekam dalam absen. Ibu mau rekam dalam absen. sama Mutia, Bu. Selfie sama Mutia. Terus siapa lagi? Rima sama Indah, Bu. Oke, Indah sama? Rima, Bu. Oke, terus siapa lagi? Nggak ada? Yang lain udah masing satu-satu ya? Ya, Bu. Iya, Bu. Oke, sampai di Maaf. sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, Ibu akhiri pertemuan hari ini. Kemudian nanti Ibu masih cek dulu apakah untuk kolom tugasnya masih maintenance atau tidak. Kalau misalnya nanti sudah bisa kolom tugasnya, nanti Ibu akan kabari, informasikan untuk bisa kalian masuk mengerjakan tugasnya. Baik, Bu. Oke. Baik, Bu. Itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Terima kasih atas waktunya. Tetap jaga kesehatannya. Hati-hati Lola, jangan lama nongkrong di kafe, cepat pulang ke rumah. Baik, Bu. Oke, yang lain Nggak duduk mungkin kesehatan. nggak dapat. Oke, mohon maaf jika ada kekurangan dan dari pertemuan kali ini Ibu akhiri. Selamat sore, salam sejahtera untuk semuanya. Sore, Bu.